Halo, selamat datang kembali di channelku di Raffers. Kali ini kita akan ngebahas lagi tentang satu beasiswa yang memang banyak banget dicari-cari dan mungkin banyak banget di-request oleh teman-teman. Beasiswa ini untuk kuliah di Amerika. Nama beasiswanya adalah Fulbright. Jadi aku pikir teman-teman udah banyak banget yang dengar tentang Fulbright, apa itu Fulbright, dan seperti apa nanti program-programnya. Akan kita bahas langsung dengan narasumber kali ini, yaitu Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitriani. Saya mendapatkan gelar S1 saya di bidang sastra Inggris itu dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian dilanjutkan dengan S2 saya di bidang linguistik terapan bahasa Inggris itu dari Universitas Negeri Medan. Dan S3 saya melanglang lumayan jauh, itu ke Amerika Serikat di University of New Mexico dengan program studi saya Language, Literacy, and Socio-Cultural Studies. Dan saya studi di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright sebagai Fulbright Presidential PhD grantee tahun 2014 dan saya menyelesaikannya di tahun 2017. Oke, jadi cukup dari 2014 sampai 2017, 3 tahun ya, Mbak? 3 tahun, Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita udah mau langsung masuk ngomongin tentang beasiswanya sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih asing atau baru tahu doang namanya Fulbright, kira-kira Mbak mau mendeskripsikan Fulbright sebagai beasiswa yang seperti apa? Ya, beasiswa Fulbright ini dari pemerintah Amerika Serikat ya, dan ini diberikan bukan hanya kepada peserta dari Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Jadi dia berbentuk beasiswa yang dia by commission, artinya ada di negara asal dan juga ada di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, beasiswa Fulbright ini dikelola oleh AMINEF, American Indonesian Foundation Exchange. Dan setiap tahunnya beasiswa ini dibuka dengan berbagai program untuk program, baik itu program gelar ataupun nirgelar gitu ya. Kebetulan yang saya peroleh itu adalah program gelar, itu ada 2 untuk master dan doctoral degree. Yang saya peroleh adalah yang doctoral degree. Kemudian beasiswa ini full funded dalam pengertian uang kuliah, kemudian biaya hidup juga di cover, dan bahkan selama masa seleksi pun mulai dari interview, kemudian tes TOEFL dan GRE itu di cover oleh beasiswa Fulbright. Oke, ya jadi itu tadi tentang beasiswa Fulbright. Sekarang saya mau nanya tentang program yang ditawarkan, Mbak. Kan kalau nggak salah selain S2, S3, ada program yang kayak Dikti sama Fulbright kerjasama, itu gimana ya, Mbak? Ya, ya. Jadi banyak sekali program yang ditawarkan oleh Fulbright untuk warga negara Indonesia. Untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di aminef.org.id, itu websitenya gitu ya. Nah tadi khusus yang ditanyakan, kebetulan dia memang ada beasiswa di tahun keberangkatan saya, itu dia ada yang master degree, kemudian ada Fulbright Presidential PhD program. Nah ini yang dananya diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Lalu ada juga dana yang juga diberikan oleh pemerintah Indonesia dan dikelola oleh Fulbright, namanya itu dia Dikti Funded Fulbright. Jadi itu untuk master degree dan juga untuk doctoral degree, itu yang dikenal dengan yang tadi disebutkan Dikti. Dan ini diberikan kepada dosen-dosen di Indonesia yang sudah memiliki NIDN di bawah Kementerian, sekarang Kementerian Pendidikan ya, kalau dulu namanya di Kemendikbud Dikti gitu. Jadi apa yang berbeda? Yang berbeda hanya bahwa asal sumber dananya ya. Jadi kalau yang itu dari pemerintah Indonesia, tapi untuk segala prosesnya itu sama saja karena dikelola oleh Fulbright, Aminef Oh, Fulbright gitu. okay. Iya. Tapi kalau Mbak bukan yang sama Dikti itu ya? Bukan, karena saya kebetulan saya dosen, saya juga memiliki NIDN, tapi institusi saya berada di bawah Kementerian Agama. Oh, oke. Okay. Ya, karena saya bertugas di UIN Sumatera Utara gitu. Oh iya iya iya. Oke, nah untuk Fulbright sendiri, kalau yang saya tahu untuk yang doctor's degree itu cuma di cover 3 tahun ya Mbak, sedangkan kadang studinya itu sampai 4 dan 5 tahun. Seperti itu. Ya, terus kalau Mbak sendiri untuk Ya, disertasinya itu pakai beasiswa LPDP? ya benar. Oke, boleh Ya, kita diceritain lagi Mbak?
Ya, benar. Jadi gini, kalau ditanya berapa lama sih masa studi di Amerika Serikat gitu ya, itu sangat tergantung kepada mahasiswanya dan juga barangkali tergantung pada beban kreditnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya kebetulan pas dapatnya 3 tahun, tapi teman seangkatan saya seperti Budi Waluyo dia malah 2 tahun setengah loh. Tapi Oh, ada juga yang 5 tahun, ada juga yang 7 tahun. Jadi benar-benar kita sendiri yang menentukan pace-nya. Fulbright sendiri memang dari awal sudah memberikan kontrak bahwa hanya mengcover 3 tahun. Nah, karena saya kebetulan menyelesaikan studi saya dalam 2 tahun setengah. Jadi mm-mm. saya di Januari 2017 saya sudah kembali ke Indonesia karena saya mau melakukan penelitian disertasi saya di Indonesia. Pada saat itu saya berpikiran bahwa saya mau melakukan suatu penelitian yang nanti bisa saya aplikasinya bisa langsung diterapkan di Indonesia, terutama di institusi saya. Makanya saya memilih balik gitu. Ketika saya memilih balik ke Indonesia dan saya sudah tidak punya lagi kelas yang perlu diambil, maka kontrak Fulbright saya juga berakhir. Jadi saya bisa dikatakan Fulbright saya itu sebenarnya 2 tahun setengah ya, karena saya dapat piagamnya juga mengatakan saya selesainya di Januari 2017 gitu. Nah, untuk disertasi sendiri, Fulbright memang tidak mengcover biaya ini. Jadi kalau kita melakukan penelitian di luar atau ada biaya lain, itu tidak di-cover. Mereka hanya mengcover biaya untuk pendidikan. Gitu. Makanya saya apply ke LPDP Dissertation Award. Pada saat itu saya bertujuan kepinginnya, saya ingin kembali lagi defense-nya di sana gitu ya. Kemudian saya juga kepinginnya ngerasain gimana sih rasanya kalau kita wisuda di Amerika Serikat gitu. Jadi sebelum saya dapat kepastian saya mendapatkan LPDP, dosen pembimbing saya malah menyarankan nggak usah balik ke Amerika gitu loh. Jadi ngapain memberatkan gitu. Kita di defense-nya dari Indonesia aja. Jadi saya dari Indonesia, mereka menguji saya dari Amerika Serikat dan ini hal yang biasa gitu ya. Jadi saya terus melakukan bimbingan disertasi melalui email atau melalui Skype gitu ya. Jadi terus dilakukan. Nah, karena begitu saya sudah dapat kepastian LPDP, Dissertation Award, makanya saya kembali ke Amerika Serikat untuk melakukan defense-nya dan merasakan gimana sih rasanya wisuda di Amerika Serikat. Gitu. Jadi hal ini dibolehkan karena yang saya peroleh itu adalah 2 jenis beasiswa yang berbeda gitu. Tapi kalau nanti ada yang tanya, boleh nggak dapat Fulbright lalu LPDP-nya juga sama-sama yang untuk gelar? Tidak boleh, karena tidak boleh beasiswa dengan kategori yang sama kita dapatkan pada saat bersamaan. Gitu. Oke. Sedikit tanya nih Mbak tentang LPDP. Kebetulan saya juga pakai LPDP, tapi untuk studi master di UK. Nah, saya penasaran untuk LPDP yang program disertasi itu, yang di-cover apa saja ya Mbak? Termasuk living allowance selama 1 tahun atau gimana? Ya, karena dia disertasi, maka pembiayaan ini sangat-sangat terkait dengan proses penulisan disertasi kita gitu. Jadi apa yang di-cover di dalam tidak ada istilah living allowance karena kita disertasi kan tidak meng-cover itu. Jadi apa yang ada kalau kita melakukan perjalanan untuk penelitian, kemudian kalau kita butuh menyewa apa misalnya laboratorium atau kita butuh software yang seperti itu ya. Lalu kemudian misalnya seperti saya gunakan untuk tiket pesawat kan akhirnya untuk pulang pergi karena saya butuh untuk defense yang seperti itu. Lalu ada juga dia bisa melakukan perjalanan ketika kita mengumpulkan data gitu. Jadi memang hanya untuk kebutuhannya disertasi, untuk proses disertasinya gitu. Jadi boleh juga saya tidak boleh membeli printer, tapi saya boleh gunakan untuk membeli tinta printer yang begitu sih. Oh, Lalu iya. ya untuk fotokopi. Jadi benar-benar dia ada batasan-batasan tertentu yang kita boleh gunakan. Lalu kalau besarannya itu sangat tergantung pada aplikasi kita karena kita akan mendetail apa saja yang kita butuhkan. Lalu nanti pihak LPDP akan menentukan seberapa banyak yang kita peroleh. Kemudian mereka juga memberikan ada batas maksimum gitu untuk kalau dia misalnya disertasi luar negeri, kemudian bidangnya social science, mereka juga punya batas maksimum. Tapi tidak sama seperti kayak kalau kita dapat beasiswa untuk memperoleh gelar gitu ya. Oke, iya. Jadi memang beasiswanya terbatas hanya untuk risetnya saja, Mbak.
Nah, sekarang saya mau tanya tentang benefitnya sendiri, Mbak. Tadi kan untuk Fulbright itu selain ada biaya hidup, terus juga tentunya untuk biaya kuliah itu, ada nggak, Mbak, misalnya kita bawa keluarga, terus ada tunjangan untuk keluarga atau biaya lain seperti asuransi gitu? Mhm, oke. Nah, Fulbright itu mengcover full funded, tapi hanya untuk si grantee. Jadi kita memang disediakan asuransi, kemudian living allowance. Jadi di dalamnya itu termasuk biaya kita sewa apartemen, biaya ininya. Jadi kita memang mengelola sendiri. Sementara uang kuliah kita itu akan dibayarkan langsung kepada mereka. Lalu di awal semester itu kita disediakan biaya untuk buku, pembelian buku gitu-gitu ya. Lalu ada di awal keberangkatan kita diberi settle allowance karena kita baru berangkat masih mau mencari tempat kan gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kita membawa keluarga, apakah Fulbright mengizinkan? Untuk Indonesia itu diizinkan dengan catatan bahwa kita bisa menunjukkan kita punya kemampuan bagaimana secara finansial, termasuk menyediakan asuransi, bagaimana kita mengcover keluarga kita selama kita menetap di Amerika Serikat. Gitu. Dan Aminef sendiri membantu segala prosesnya. Itu termasuk ketika proses wawancara visa, dokumen-dokumennya, mereka sangat membantu gitu ya. Nah, lalu saya sendiri membawa keluarga kebetulan ke Amerika Serikat. Jadi membawa 2 orang anak dan membawa suami karena penerima beasiswa Fulbright itu memegang visa J. Jadi saya sendiri sebagai penerima mendapat visa J1, J1, sedangkan keluarga saya J2. Jadi dependen saya J2 dan pemegang visa J2 ini dibolehkan bekerja di Amerika Serikat selama memiliki working permit namanya. Dan bagi dependen keluarga Fulbright itu pekerjaan yang dilakukan itu lebih berfungsi kepada bagaimana mengenal budaya Amerika Serikat, bagaimana memperoleh pengalaman bekerja di Amerika Serikat, bukan sebagai sebagai metode untuk menghidupi keluarga gitu. Oke. Jadi diizinkan. Oke. Nah, untuk yang pemegang visa J1-nya sendiri atau si grantee-nya ini boleh bekerja nggak, Mbak, kalau di Amerika itu? Nah, apabila kita sudah di full coverage, artinya gini, uang kuliah kita sudah tercover ya, sudah terbayarkan, kemudian kita dapat living allowance gitu, maka kita tidak diperbolehkan untuk bekerja gitu. Tapi sekalipun seandainya kita, oh saya mau dapat nih pengalaman, misalnya mau bekerja gitu ya, sekalipun kita maksa bekerja, dibolehkan, tapi nanti salary yang kita terima itu akan dikurangi jumlahnya dari living allowance kita gitu. Katakanlah bahwa misalnya kita dapat living allowance sebesar $1.200 gitu ya. Lalu kita bekerja mendapat salary itu sebesar 500, maka otomatis living allowance kita akan dikurangi sebesar 500 gitu. Oh, oke. Ya, jadi mendingan Ya, begitu ya, dia. Mbak. Ya, Ya, kalau saya bilangnya begitu gitu kan supaya saya bisa fokus gitu. Kemudian karena di bidang saya juga bidang pendidikan, saya juga dapat pengalaman kok. Saya dapat pengalaman artinya saya dapat jadi research assistant walaupun tanpa digaji gitu ya. Lalu kemudian di jurusan saya itu memang ada yang namanya Summer Institute di mana kami diharuskan mengajar gitu kepada guru-guru yang ada di Amerika Serikat gitu. Dan itu sudah pengalaman kalau untuk saya bidang iya. saya gitu. Kemudian memang ada juga kreditnya itu bagian dari pengalaman kerja itu dan saya memilih menjadi research assistant bagi profesor saya gitu. Jadi tidak bergaji sehingga living allowance saya juga tidak dikurangi kan gitu Oh, kan supaya oke. saya bisa fokus kepada kepada akademiknya. Iya, jadi aman ya, Mbak. Nah, sekarang untuk Aman. anak-anak nih, yang sempat di Amerika juga, kan mereka sempat sekolah juga ya, Mbak. Itu Hmm, apakah pendidikannya untuk ya. anak-anak sekolah dasar itu gratis atau gimana, Mbak? Hmm. Ya, jadi kebetulan anak saya ketika sampai di Amerika itu masih belum usia sekolah dasar ya. Jadi kebetulan yang si kakak yang nomor 1 itu masih 2 tahun 8 bulan, sedangkan si adik itu pas 1 tahun gitu. Tapi kedua-duanya sempat dikirim di daycare selama saya kuliah. Uh,
Untuk yang selama Summer Institute dulu. Jadi saya rasa hampir seluruh kampus-kampus di Amerika Serikat itu menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu atau memastikan bahwa bagi para orang tua ketika mereka mau melanjutkan pendidikan jangan sampai mereka terganggu karena misalnya atau terhalang karena harus menjaga anak gitu. Jadi selama Summer Institute di musim panas, saya yang biasanya kuliah sore hari jadi kuliah di pagi hari gitu. Nah, selama kita kuliah dan ada schedule, ada jadwal kita kuliah, kampus saya di University of New Mexico itu menyediakan daycare gratis untuk anak-anak mahasiswanya. Jadi saya tinggal bawakan jadwal kuliah saya dan selama saya kuliah anak boleh dititipkan. Mereka kebetulan memang mempunyai daycare ya. Dan itu lumayan terkenal di Albuquerque di tempat di kota saya. Jadi saya pagi antarkan anak dulu di daycare, kemudian selesai saya dengan kuliahnya di Summer Institute-nya, lalu saya jemput lagi anaknya. Ini untuk memastikan bahwa para orang tua yang ingin melanjutkan pendidikannya mereka mendapatkan support sepenuhnya. Lalu anak saya sendiri karena suami saya mendapatkan working permit dan mendapatkan kesempatan bekerja, maka saya dan suami bergantian. Jadi saya kebetulan karena di bidang pendidikan, kuliah saya itu di sore hari dari jam 4 sampai jam setengah 10 malam. Supaya para warga negara Amerika Serikat yang bekerja sebagai guru punya waktu kan gitu. Sementara suami saya bekerja dari pagi sampai jam 1, lalu kami bergantian. Nah, saat ini saat suami saya bekerja gitu, saya juga sering berangkat ke kampus pagi untuk mempersiapkan diri, pergi ke perpustakaan untuk membaca, menyiapkan tugas-tugas. Maka anak-anak kami titipkan ke daycare. Kalau di sana saya ingat namanya Tres Manos dan itu dekat sekali dengan apartemen tempat saya tinggal yang berupa student family housing. Jadi memang itu adalah housing yang disubsidi oleh University of New Mexico bagi mahasiswanya yang sudah berkeluarga gitu. Nah, kebetulan karena pemerintah Kota Albuquerque sendiri menyediakan subsidi berdasarkan income dari keluarganya. Maka karena kebetulan suami saya kerja dan kerjanya itu nama part-timer kan untuk mendapatkan pengalaman, maka dari situ disubsidilah uang sekolah anak saya. Jadi sangat-sangat murah gitu. Saya ingatnya untuk yang nomor 1 itu hanya $100 per bulan. Lalu untuk yang nomor 2 karena sudah ada kakaknya di situ malah disubsidi setengahnya lagi. Jadi cuma tinggal $12,5 per minggunya. Jadi ya malah hanya $50 sebulan gitu. Jadi memang lumayan murah. Tapi kalau untuk mereka yang sudah elementary itu sudah free. Oke. Ya, jadi sama kayak sistem di Inggris juga ya, untuk yang elementary itu free, jadi memang banyak PhD di sana yang terbantu banget dengan fasilitas itu. Dan kebetulan nih Mbak, saya juga menyiapkan aplikasi untuk daftar PhD di Amerika, mudah-mudahan berjodoh. Dan kebetulan bidangnya juga sama. Amin. Iya, saya S2-nya itu dalam bidang English Language Teaching juga, tapi lagi nyari-nyari S2 mungkin akan ke ranah yang sedikit linguistik, mungkin seperti itu, nggak yang TESOL. Ya, jadi informasinya sangat ngebantu banget nanti kalau saya ke sana bawa keluarga juga udah punya gambaran seperti itu. Nah, kalau untuk Fulbright sendiri nih, Mbak, proses seleksinya itu kan kalau nggak salah pertama ada administrasi, setelah itu langsung wawancara ya, Mbak? Iya. Oke, bisa minta tolong dideskripsikan lagi, Mbak, detailnya gimana? Oke, jadi seperti tadi yang disebutkan, kalau sebenarnya proses seleksi ini sampai kita diberangkatkan itu totalnya jadi 1 tahun kan. Jadi dari mulai kita kirim aplikasi, kemudian mereka akan menentukan deadline-nya, lalu akan mereka panggil untuk interview. Nah setelah interview kita menunggu apakah kita nanti menjadi apakah principal atau alternate candidate. Tapi selama kita terpilih menjadi salah satu itu, mereka akan membiayai kita untuk mengambil ujian TOEFL dan GRE gitu ya. Lalu diikuti dengan pada saat bersamaan kita diminta melengkapi berkas-berkas untuk dikirimkan aplikasinya ke 3 sampai 4 kampus di Amerika Serikat. Dan kita menunggu
sampai itu di awal tahun yang berikutnya gitu. Kita tunggu sampai kampus mana yang menerima kita gitu. Jadi semakin banyak kampus yang menerima kita, semakin besar opsi bagi kita untuk memilih mana nih kira-kira yang enak, mana yang pas, kemudian biaya hidupnya gimana gitu. Nah, setelah kita nanti menentukan pilihan, lalu kita akan diundang ke Jakarta untuk mengurus visa, wawancara visa ya. Kemudian kalau segala sesuatunya lancar, nanti akan ada namanya video pre-departure orientation, di mana kita yang satu angkatan akan ketemu pertama sekali, jadi ketemu sama teman-teman dan nanti terpisah-pisah di dalam state, di berbeda-beda state. Dan bagi kami pribadi angkatan 2014 ini yang momen-momen yang sangat berkesan gitu loh. Berkesan karena rasanya kita ketemu nih ya, dan kita sudah buat grup sebelumnya, berasa kayaknya udah kayak saudara banget, sama-sama merasakan stres nunggu ini dapat nggak ya. Kemudian yang udah dapat, oh alhamdulillah syukur, yang belum dapat sabar gitu. Nah, di situ ketika kita video itu kan orang-orang yang rasanya, hey kita sedikit lagi ini loh meraih mimpi berangkat ke Amerika Serikat gitu. Dan pada saat itu kita sudah mulai memetakan nih, ini di mana state mana. Jadi kalau ntar jalan-jalan tahu nih mau di mana singgahnya gitu loh. Jadi itu benar-benar berasa kayak, oh ini kayak ketemu saudara yang sebenarnya sebelumnya kita nggak pernah jumpa gitu. Jadi setelah itu maka mulai dijadwalkan dan berbeda-beda gitu. Ada yang berangkat dari bulan mulai Mei, ada yang bulan Juni gitu. Saya pribadi bulan Agustus gitu ya. Jadi memang benar tadi yang pertama sekali itu adalah kelengkapan berkas-berkas, dan ini persyaratannya itu dapat dilihat di website Aminef, aminef.org.id yang saya sebutkan tadi. Di sana lengkap. Walaupun belum ditanya nih, kalau saran saya, kalau mau mempersiapkan berkasnya, siapkanlah dari jauh-jauh hari gitu. Jadi jangan dibiasain mudah mepet baru disiapin gitu ya. Sehingga energi kita kan bisa fokus ke yang hal-hal lain gitu loh, nggak ngejar-ngejar cari rekomendasi, atau tidak misalnya masih memoles study objektif dan personal statement-nya gitu. Jadi benar itu dia tadi, setelah kita kirimkan, lalu sebelum deadline, maka pihak Aminef akan melakukan seleksi berkas, dan mereka yang dianggap lulus akan diundang untuk wawancara. Oke. Nah, untuk daftar kampusnya sendiri nih, Mbak, kan memang berbeda dengan LPDP. Kalau LPDP itu kan kita daftar kampus sendiri kan. Ya, kalau Fulbright ini kampus didaftarin, visa juga dibantu, jadi semuanya udah di-cover seperti itu. Nah, untuk kampusnya sendiri berarti di awal kita menentukan 4 kampus. Kalau misalnya dari 4 kampus itu nggak ada yang lolos, itu gimana, Mbak? Iya, jadi benar sekali ya. Itu tidak suatu keharusan kalau di Fulbright itu dia harus keharusan kita harus menentukan kampus atau kita sudah punya kontak dengan profesornya. Tapi apabila kita sudah punya, ini bisa merupakan nilai plus kan gitu artinya gitu ya. Lalu kita kan nanti disuruh pilih 4. Makanya saya selalu ketika saya ditanya, saya selalu merekomendasikan pastikan sebelum kita memilih apa bidang yang mau kita pilih, pastikan dulu kita sudah menjelajahi kampus-kampus mana. Karena sekalipun kampus di Amerika itu menawarkan program studi yang sama, nanti mereka setiap kampus itu memiliki mata kuliah unggulan yang berbeda-beda gitu. Contohnya saja kalau TESOL gitu ya, ada yang dia fokusnya adalah ke bagian teknologi integration atau bidang call. Ada yang dia fokusnya lebih ke korpus linguistik misalnya, ada yang dia fokus, jadi berbeda-beda gitu. Ada yang dia fokusnya kepada writing, penulisan gitu. Maka disinilah letak kematangan seorang calon pendaftar beasiswa Fulbright ketika dia tahu memilih kampus mana yang nanti akan dia tunjukkan, karena dia merasa bahwa oh ya, minat saya ada ditawarkan di sini dan merupakan salah satu program unggulannya. Lalu ditambah lagi dengan buku-buku yang saya baca ini ternyata ditulis oleh dosen yang mengajar di sini, itu kan jadi nilai lebih gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya sudah dibuatkan 4 kampus dan 4-4-nya menolak? Artinya kita tidak bisa berangkat. Oh. Itu dia gitu. Jadi tidak ada opsinya ditawarkan. Gimana? Beasiswanya langsung otomatis ketarik gitu ya, Mbak? Ya. Gugur jadinya. Oh ya. Ya, jadi kenapa saya kalau saya juga kebetulan begitu saya dapat beasiswa Fulbright, saya langsung share ilmunya kepada mahasiswa saya waktu itu, karena saya merasakan bahwa kalau cuma saya yang berangkat itu cuma saya yang mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau saya share ilmunya, maka
mahasiswa saya juga bisa merasakan nih apa yang saya rasakan gitu ya. Saya langsung waktu itu buat camp untuk mengajarkan mereka bagaimana menuliskan esainya. Lalu dari awal saya memang sudah tagih, saya akan minta bayaran sama kalian gitu. Bayarannya adalah bagaimana saya mengajari kalian, maka ajarkan ini kepada adik-adik kalian, akan lebih banyak lagi yang bisa berangkat gitu. Jadi pada saat itu ketika saya ajarkan kepada mereka, dan alhamdulillah dari yang sudah saya ajarkan itu udah nyebar kemana-mana ya. Saya hanya memilih 10. Jadi itu ada yang sudah ke Prancis, ada yang sekarang sedang di Inggris dengan beasiswa Chevening, ada yang sudah 2 orang selesai dengan beasiswa Fulbright untuk masternya, lalu ada yang dengan LPDP ke Inggris, ada juga yang dengan beasiswa LPDP ke Australia, kemudian ada juga dengan beasiswa dari pemerintah Australia, juga di Australia gitu. Dan kalau saya di situ yang saya merasanya, oh alhamdulillah ternyata saya ada manfaatnya ini ya. Jadi ketika saya beritahukan kepada mereka, ketika kita memilih kampus, terutama untuk mereka yang apply beasiswa Fulbright, pastikan bahwa yang kita pilih itu memang memiliki program studi yang mau kita tuju. Jangan hanya karena, kayaknya yang terkenal nih Harvard nih, saya mau ke Harvard dong gitu. Atau kayaknya, yang terkenal nih kayaknya UCLA gitu. Saya malah tidak menganjurkan seperti itu, apalagi apabila program studi yang dituju itu bukan program unggulan di situ gitu. Jadi, kemudian saya juga menyarankan tidak usah memilih yang langsung dia top tier gitu di atas ya, pilihlah dia berjenjang-jenjang gitu ya, sampai kepada, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, sekalipun dia tidak kampus yang terkenal di Amerika Serikat, tetap fasilitasnya, belajarnya itu masih jauh lebih baik daripada mayoritas kampus kita di Indonesia, kan begitu. Makanya ayo jangan hanya cuma mengetahui sedikit tentang Amerika Serikat. Oh, saya semua ke Amerika Serikat gitu. Pokoknya tahunya kampusnya apa? Oh, saya tahunya pokoknya di MIT gitu loh. Sehingga ketika dia menuliskan pun hanya di situ. Nah, ini kan artinya peluangnya juga lebih sedikit dibanding kalau kita sudah search dari mulai kampus yang 100, kemudian ada yang di 200 gitu ya. Jadi Fulbright memang memberikan list kampus-kampus yang dia pastinya kampus-kampus baik dia private maupun yang dia state, dan jumlahnya amat sangat banyak karena kampus di Amerika itu lebih dari 4.000 loh. Wow. Jadi makanya ayo belajar dulu, cek, explore dulu, sehingga ketika kita dapat kesempatan untuk diwawancara, kita sudah tahu mau kemana, dan ketika kita nanti ada rezeki terpilih untuk jadi principal atau alternate candidate, minimalisir kemungkinan kita tereliminasi hanya gara-gara kita salah pilih kampus gitu loh. Iya, itu memang sayang banget kalau udah dapet Fulbright, melewati prosesnya yang lumayan challenging ya, bersaing ternyata gagal gitu karena terima kampusnya ya. Jadi memang strateginya tadi bisa berjenjang, Mbak. Mungkin pilihan pertama bisa yang kayak top 10, nanti di yang paling terakhir mungkin yang agak peringkat 200 mungkin, atau peringkat 100 mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau untuk seleksinya sendiri nih, Mbak, tadi memang sudah benar. Terintegrasi tips-tips dari Mbak Rahmah, dari mulai harus riset dengan matang, jangan pilih kampus hanya karena kampusnya ternama. Nah, tapi kalau untuk tipsnya sendiri, mungkin yang terlepas dari itu, Mbak, boleh aku minta 2 tips untuk yang seleksi administrasinya, dan 2 tips lagi untuk yang wawancaranya, Mbak.